Kita akan melanjutkan konsep usaha dan energi. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai konsep usaha ya. Sekarang kita lanjutkan pada konsep energi. Oke. Yang nomor 2 berarti ya. Energi. Nah, energi ini kalau definisinya sendiri adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi kalau kita punya energi, kita bisa melakukan aktivitas, melakukan usaha kalau dalam fisika ya. Tentu banyak bentuk energi, ada energi listrik, ada energi panas, ada energi nuklir, ada energi kimia, ya ada energi kinetik, energi potensial, energi mekanik gitu ya, dan lain-lain gitu. Nah, dalam bab ini kita khusus membahas mengenai energi yang berkaitan dengan mekanik aja, yaitu energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik sendiri. Oke, setelah kita bahas 3 energi itu, kita akan hubungkan ke konsep usaha, karena ini bab usaha dan energi. Oke, langsung aja. Oke, energi ini satuannya sama dengan usaha, yaitu joule ya, joule. Nah, kita akan membahas 3 energi seperti yang saya katakan tadi. Yang pertama, ada energi kinetik. Nah, energi kinetik ini sendiri adalah energi yang berkaitan dengan benda yang bergerak. Jadi, intinya di energi kinetik ini benda punya kecepatan V ya, punya kecepatan. Jadi nanti mudah kita tandanya ya, kalau benda punya kecepatan pasti punya energi kinetik gitu. Jadi anggap aja misalnya di sini ada balok gitu ya. Kemudian baloknya itu sedang bergerak di bidang datar. Baloknya bergerak ke kanan dengan kecepatan V misalnya. Ya, karena ini benda berarti bendanya punya massa. Nah, kalau ada kondisi seperti ini, benda punya kecepatan, maka benda sudah dipastikan memiliki energi kinetik yang rumusnya setengah mv kuadrat ya. Ini kalian pasti udah sangat familiar dengan rumus ini gitu, setengah mv kuadrat. Jadi benda yang memiliki kecepatan memiliki energi kinetik gitu, simple aja. Selanjutnya yang ketiga, yang selanjutnya bukan yang ketiga sih, selanjutnya ada energi potensial. Nah, kalau energi potensial itu nanti kaitannya ke ketinggian ya. Jadi di sini sebenarnya kalau lebih lengkapnya namanya energi potensial, yang kita bahas di sini adalah gravitasi ya. Jadi energi potensial ini sendiri teman-teman, ada energi potensialnya itu ada 3 jenis ya. Ada energi potensial gravitasi, ada energi potensial elastis pegas, ada energi potensial listrik. Nah, dalam bab ini kita cukup batasi pada energi potensial gravitasi ya, yang disingkat tentunya EP nantinya ya. Nah, kalau energi potensial gravitasi ini teman-teman, dia berkaitan dengan ketinggian. Jadi kalau benda berada di suatu ketinggian dari permukaan tanah atau dari suatu titik acuan, maka benda memiliki energi potensial. Kita ambil contoh, misalnya ini ada lantai gitu ya. Kemudian anggap aja misalnya ada meja gitu ya. Ada meja. Ini meja gitu ya. Kemudian di atas meja itu ada balok. Nah, mejanya setinggi H misalnya. Mejanya setinggi H. Maka tentu balok berarti punya massa M. Maka benda ini dikatakan memiliki energi potensial gravitasi atau EP sama dengan M kali G kali H. Nah, ini adalah rumus energi potensial gravitasi, MGH. Nah, MGH ini ya, kalau kita bilang balok ini memiliki ketinggian H terhadap tanah. Ya, jadi MGH ini energi potensial benda terhadap tanah. Kalau ditanyakan energi potensial benda terhadap alas meja itu 0 karena bendanya berada di atas alas meja. Begitu ya, teman-teman. Jadi energi potensial ini nanti itu tergantung titik acuannya. Kalau titik acu dia berada di titik H sama dengan 0, maka energi potensialnya nggak ada ya. Jadi bisa aja di sini kita menganggap bahwa benda berada di atas meja gitu ya. Kemudian kita menganggap atas
permukaan meja ini adalah ketinggian H sama dengan 0. Maka dalam kasus ini energi potensial benda itu nilainya 0. Tapi kalau H sama dengan 0-nya kita anggap lantai, H sama dengan 0-nya itu kita anggap tanah, karena standarnya memang ini ya. Ini standarnya. Standar H0 itu sebenarnya tanah, maka benda memiliki energi potensial sebesar mgh. Jadi nanti jangan jangan pusing ya teman-teman. Misalnya kita punya di sini bola gitu ya. Kemudian di atas bola ini kita letakkan suatu balok. Maka balok ini memiliki energi potensial kalau kita buat ya. Energi potensialnya itu kalau ini lingkaran jari-jarinya R, ini jari-jarinya R, berarti ketinggian baloknya sama dengan 2R. Maka kita bisa katakan energi potensial baloknya sama dengan mg 2R. Kalau kita menganggap H sama dengan 0-nya itu tanah gitu ya. Tapi ini juga bisa nih teman-teman, kalau mau teman-teman mau menganggap misalnya H sama dengan 0-nya itu pusat lingkaran, maka energi potensialnya menjadi mgr gitu ya, karena dari pusat lingkaran ke atas itu jari-jarinya atau ketinggiannya R gitu ya. Jadi energi potensial itu nanti bergantung dari titik acuan 0-nya itu di mana. Kalau dalam soal tidak diketahui titik acuan 0-nya, maka kita pakai yang standar, yaitu tanah. Oke, gitu ya teman-teman. Selanjutnya ada energi mekanik. Nah, energi mekanik ini disimbolkan dengan EM ya. Satuannya tentu joule juga ya. Semua energi satuannya joule gitu ya. Kecuali nanti ada energi-energi tertentu yang juga dinyatakan dalam satuan yang lain, seperti energi kalor itu dipakai kalori, itu boleh gitu ya. Walaupun satuan SI-nya, satuan standarnya itu tetap joule ya. Tapi kalau energi kalor bisa diubah ke kalori itu biasanya. Walaupun semua energi bisa aja kita ubah ke kalori gitu ya. Oke. Energi mekanik. Energi mekanik ini itu adalah gabungan dari energi kinetik ditambah energi potensial. Jadi konsep energi mekanik ini adalah energi kinetik tambah energi potensial. Ya, walaupun energi mekanik itu sendiri bisa berbentuk energi potensial aja atau berbentuk energi kinetik aja. Misalnya pokoknya energi mekanik ini bentuknya EK dan EP ya. Bisa dua-duanya ada, bisa cuman ada salah satunya gitu. Jadi nanti bisa aja dalam kasus ya, bisa aja dalam kasus EM-nya sama dengan EK saja. Itu kalau EP-nya sama dengan 0. Atau EM-nya bisa sama dengan EP saja. Itu kalau EK-nya sama dengan 0. Itu bisa terjadi teman-teman ya. Jadi ini bisa terjadi. Itu tergantung kasus nanti. Tapi secara umum energi mekanik itu adalah jumlah dari energi potensial, energi kinetik tambah energi potensial. Jadi kalau kita